Pada video ini, saya akan menjelaskan secara sekilas mengenai project interpreter saya, dan saya juga akan mendemokan hasil dari pekerjaan saya. Jadi, untuk kode lengkapnya dapat dilihat pada link GitHub yang sudah saya letakkan di dalam PDF laporan saya. Dan untuk kodenya sendiri, pertama mungkin saya akan menjelaskan bagian lecture-nya dulu, di mana di bagian lecture ini input yang ada akan diubah menjadi token-token. Misalnya untuk buat skibidi di sebelah sini, maka token-token yang dihasilkan adalah buat dan skibidi. Dan ini juga akan terus berlangsung sampai ke akhir dari input yang ada. Setelah itu ada parser, di mana parser akan memakai token-token yang ada untuk mengubahnya menjadi sebuah AST. Di mana AST ini atau statement ini nantinya akan dipakai oleh interpreter untuk dijalankan perintahnya. Alasan kenapa pakai AST agar interpreter lebih mudah membaca statement yang ada. Jadi misalnya kalau tadi dibuat KBD, di sebelah sini bisa dilihat kalau di parse create itu akan diubah menjadi sebuah um, statement di mana rootnya itu adalah buat dan left childnya itu adalah nama variabelnya. Dan ini juga berlaku untuk beberapa beberapa statement-statement atau kasus-kasus lain. Jadi untuk inputnya sendiri batasannya itu um, secara garis besar ada 4 kasus, yaitu deklarasi variabel, yaitu dengan menggunakan perintah buat dan nama variabel. Terus ada statement assignment, di mana di sini ada nama file, maksudnya nama variabel, assignment atau perintahnya, dan value yang ingin dikonversi. Maksudnya value yang ingin diberikan kepada variabel ini. Terus juga ada um, konversi, statement konversi, di mana ada nama variabel, ada konversi, dan ada tujuan konversinya. Dan terus yang terakhir itu adalah print, di mana print itu terdiri dari perintah printnya, yaitu teriak, dan nama variabelnya, yaitu sesuai dengan keinginan user. Jadi setelah statement-statement sudah diperoleh tadi dari uh, dalam bentuk AST3, nantinya akan dimasukkan ke program, di mana program ini sebenarnya hanyalah statement dalam bentuk vektor saja, jadi agar lebih mudah dibaca. Terus ada interpreter, di mana interpreter ini akan baca hasil dari statement-statement tadi. Jadi vektor tadi itu akan dibaca satu persatu dan nantinya akan dicek juga. Ini ada juga fungsi untuk mengkonversi mengkonversi apa tuh sistem bilangannya dari biner ke oktal, dari desimal ke biner dan lain sebagainya. Terus di sini ada di sini ada execute-nya, di mana kalau misalnya tadi ada buat skibidi, maka akan dicek terlebih dahulu apakah tree-nya ini prematur atau tidak. Jika misalnya tree-nya itu sesuai, maka akan dilakukan sedikit checking lagi untuk melihat apakah sebelumnya variabel ini sudah eksis atau belum. Dan jika belum, maka kita akan memasukkan variabel ini ke map, di mana map ini itu secara singkat merupakan sebuah struktur data yang dapat menyimpan, dapat menggunakan string sebagai indeksnya, jadi agar lebih enak disimpan saja. Terus di sini juga ada execute assignment, execute print, dan juga ada execute conversion. Jadi untuk prakteknya sendiri langsung bisa kita lihat di sebelah sini. Jadi, oh ya, untuk programnya sendiri dapat membaca input dalam bentuk TXT, OLL, dan
input-input dalam bentuk custom lainnya. Jadi misalnya kalau saya sekarang buat input.oll di sebelah sini, terus kita pakai input di sebelah sini misalnya, dan terus kita jalankan, maka dia akan mengeluarkan skibidi okta. Skibidi memiliki nilai oktal 4, di mana ini benar karena nilai dari nilai biner dari 100 adalah 4. Dan jika diubah menjadi kok ke dalam bentuk oktal, maka hasilnya akan juga menjadi 4. Dan kalau misalnya sekarang kita coba ubah menjadi misalnya em, desimal, katakanlah nilainya 1024, dan kita akan ubah ke biner. Terus kita coba menjalankan programnya lagi, maka kita akan memperoleh hasil 1000 dan seterusnya, yang dimana ini juga benar. Terus kita juga bisa membuat kasus di mana em, kita bisa membuat kasus di mana kita bisa membuat dua variabel misalnya. Terus kita buat Ohio adalah em, tahun 777. Terus kita katakanlah kita ubah Ohio itu menjadi desimal. Terus kita teriak Ohio dan kita jalankan. Maka bisa dilihat kalau em, hasilnya ini akan menjadi 511, dan jika kita cek di kalkulator, kalkulator desimal, kalau kita masukkan angka 777, sebentar, hasilnya sama. Jadi sekian dari demo project saya. Terima kasih atas perhatiannya.